Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Hayatul Aini dari Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI KHZ Mutakin. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum dan kebijaksanaan pasca perceraian. Hukum itu hitam putih dan kebijaksanaan itu adalah situasi per situasi. Tapi sekarang kita harus menggabungkan keduanya agar kita melihat bagaimana kebijaksanaan atau hal apa yang bisa ditempuh pasca perceraian. Kamu mungkin tidak tahu hal ini, tapi hukum-hukum dalam Al-Quran itu sangat luas dan sangat rinci. Tapi di sini saya tidak akan membicarakan tentang hal-hal lain. Saya akan bicara tentang hukum yang mengatur banyak orang-orang atau manusia. Dan jelas hukum yang paling rinci dalam Al-Quran adalah perceraian. Tidak ada hukum yang dalam Al-Quran secara yang rinci dijelaskan itu daripada tentang perceraian. Jika Anda bertanya apa yang dikatakan Al-Quran atau firman Allah tentang pernikahan yang bahagia, itu ada 2 ayat. Dan kemudian jika Anda bertanya apa yang Al-Quran katakan tentang perceraian, itu sangat banyak sekali. Dan ada suratnya juga dalam salah satu surat Al-Quran dan mungkin dalam referensi lainnya. Mengapa? Al-Quran hanya memberikan sedikit nasihat tentang hubungan yang baik sesama manusia. Tetapi mayoritas kalau bicara tentang perceraian, pasti kita hanya beranggapan atau memberikan suatu tanggapan, ya Allah, gitu. Mengapa ini terjadi atau kenapa ini bisa terjadi padamu? Karena tahu kenapa? Karena dengan inilah prinsipnya dibangun. Allah mengajarimu apa yang tidak mungkin kamu pelajari sendiri, atau kenalilah dirimu sendiri. Yang mana berarti Allah mengetahui bahwa Allah tahu bagaimana cara memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Anda tidak memerlukan bantuan orang lain untuk mengetahui bagaimana memiliki pernikahan yang baik, tapi Anda hanya tidak tahu bagaimana Anda memiliki perceraian yang damai. Bagaimana menjaga segala sesuatunya tetap baik, tapi Anda memang tidak tahu menangani situasinya ketika dalam keadaan situasinya menjadi sangat buruk. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan apa yang saya ketahui dari beberapa referensi, apa yang harus dilakukan ketika seseorang bercerai, bagaimana, atau bisa menyebutnya hukum perceraian. Jadi ini bagian dari Al-Quran ya. Al-Quran itu jelas adalah kitab suci, dan di dalamnya terdapat banyak sekali penjelasan tentang kehidupan manusia. Namun mungkin hanya sedikit makna-makna yang bisa kita ambil, karena kita tidak bisa lebih jauh memaknainya, karena di sana banyak sekali pemahaman yang berbeda. Karena Al-Quran itu memiliki suatu hal yang besar, dan ini adalah suatu topik yang besar juga, tapi saya akan menunjukkan dengan contoh kecil. Oke. Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, maka seorang pria dapat mengumumkan perceraian dan masih dapat rujuk kembali selama 2 kali, dan itu terjadi hanya pada 2 kesempatan terpisah. Di hari ini banyak sekali orang-orang yang bercanda tentang kayak seorang suami yang berbicara, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Atau mereka bertanya, apa yang akan terjadi? Lalu 2 jam kemudian mereka bilang, oh saya tidak bermaksud itu, gitu. Atau saya tidak bermaksud, ayo kita rujuk kembali, ayo kita mulai lagi dari awal. Itu seperti sebuah lelucon kalau menurut saya. Menurut saya ini adalah suatu hal yang benar. Dan kamu tahu apa yang lebih gila lagi? Ini saya tidak tahu apakah ini hanya orang Indonesia atau ada di banyak dunia, tapi banyak orang bilang
itu tidak bisa dihitung kecuali kamu emang mengatakannya 3 kali. Lalu siapa yang memberitahumu tentang itu gitu? Buku apa yang kamu baca? Apakah kamu sedang uh, belajar ilmu Islam itu dari komik gitu? Itu sangat gila, bukan? Allah mengatakan tentang pembatalan perceraian dan dijelaskan bahwa perceraian dapat dibatalkan apabila terjadi pada 2 kesempatan. Semisal seorang suami mentalak istrinya selama 2 kali dalam waktu yang berbeda, itu masih bisa rujuk dalam waktu rentang sebelum masa idah. Lalu apabila sudah 3 kali, itu jelas tidak akan bisa rujuk kembali. Dan apabila kita bercerai dengan keadaan yang sangat buruk, itu harus dihilangkan karena mempertahankan kesopanan itu harus dengan cara yang bermartabat dan layak. Izinkan saya bertanya, apakah ini terdengar seperti hukum dan kebijaksanaan? Sedangkan dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa ketika perceraian terjadi itu akan menjadi sangat buruk dan Anda tidak akan bisa mengatasi situasinya seperti apa. Tapi saya punya saran, yaitu lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk melepaskannya, tentu saja dengan cara yang baik dan indah. Perlu Anda ketahui, Anda tidak bisa mengambil kembali apa yang sudah Anda berikan kepadanya. Anda tidak bisa mengambil kembali apa yang sudah Anda berikan kepada istri Anda. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak halal bagimu untuk mengambil kembali apapun yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali mereka berdua memang tidak akan mampu mematuhi hukum Allah. Pada dasarnya intinya di sini, saat dia ingin mengakhiri pernikahan tapi dia tidak ingin melepaskannya, atau seperti dia hanya bilang, bisakah kamu membiarkan aku pergi, atau hanya ingin tinggal saja, atau permudah saja prosesnya. Misal Anda memberikan dia PS5 atau PS5 gitu, lalu dia hanya bilang, udah simpen aja, yang penting Anda permudah prosesnya, maka tidak salahnya jika dia menyerahkan sesuatu yang sebenarnya miliknya gitu. Tapi mungkin dia bilang itu hanya untuk mempermudah dia untuk pergi. Dalam situasi ini, jadi kalau misalnya dia bilang seperti itu tidak akan bisa bilang tidak untuk memaksakannya, lakukanlah. Tapi jika dia bilang itu bisa membuatmu menjauh dari situasi ini, tidak ada salahnya jika kamu mencoba melakukan hal itu. Itu halal untukmu karena dia sudah bilang tidak halal mengambil apapun, tapi kan dia sendiri yang menyerahkannya. Jadi kalau misalnya dia memberikan apa yang Anda berikan kepadanya untuk mempermudah prosesnya, terima saja. Tapi dengan syarat jadikan itu batasan yang sesuai batasan yang ditetapkan oleh Allah dan jangan melewatinya. Karena siapapun yang melewati batas yang ditetapkan oleh Allah itu maka itulah orang-orang yang telah berbuat salah. Tapi jika ketiga kalinya Anda menceraikannya lagi, maka ini tidak lagi diperbolehkan untuk dia kembali. Maka tidak bisa langsung bersama, maksudnya tidak bisa kembali dalam waktu bersamaan sampai dia menikah lagi dengan orang lain. Selain dia tidak bisa lagi bersama dengan Anda, pernikahan yang barunya pun tidak boleh menjadikan alasan agar bisa rujuk kembali dengan Anda. Lalu apa hikmah di balik itu? Bila laki-laki menceraikan seorang perempuan dan mengatakan seperti, aku gak mau lagi, aku ceraikan kamu, lalu gak lama bilang,
maaf aku nggak bermaksud atau aku nggak sengaja. Lalu si istri kembali, dan lalu 2 bulan kemudian bisa kamu bilang lagi, kamu berpikir aku menginginkanmu, kamu pikir aku mau sama kamu, pergi dari sini, dan mengusirnya, maka itu sudah termasuk talak untuk ketiga kalinya. Dan Anda tidak bisa bermain-main dengan seorang wanita untuk ketiga kalinya. Dan harus diketahui juga bahwa talak ketiga kali, ia setelah talak 3 kali, misal si perempuan, si istri itu sudah menikah lagi, maka kamu harus bisa menerimanya. Karena mau tidak mau itu adalah resiko yang harus diterima, karena selama ini pun Anda tidak menghargainya dan mungkin tidak benar-benar menginginkannya kembali. Allah akan membiarkan dia menjalani hidupnya dengan baik, dan jika itu tidak berhasil, hidupnya mungkin tidak berjalan dengan baik dan dia masih menginginkanmu kembali, mungkin kalian bisa kembali bersama selama itu hasil kesepakatan dan masih mau dengan syarat yang ditentukan bahwasanya setelah talak 3 kali harus dicampuri dengan pernikahan lainnya tanpa ada alasan untuk kembali. Maka kalian bisa bersatu kembali setelah perceraian dari pernikahan terbarunya. Terima kasih banyak. Saya harap kalian bisa menikmati dan mengambil beberapa pelajaran dari penjelasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.